السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مكارم الأخلاق في أعلى الدرجات وجعلها أفضل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته العزيزة. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Lisan adalah karunia yang sangat berharga. Tetapi hadirin, ia juga merupakan pedang bermata dua. Bila digunakan dengan bijak dapat membawa manfaat, namun bila disalahgunakan dapat menjadi sumber mudarat. Di era digital, arus informasi mengalir dengan begitu cepat. Berita, opini, serta potongan konten dapat menyebar dalam hitungan detik. Namun sayangnya hadirin, tidak semua informasi yang beredar memiliki kebenaran yang jelas. Disinilah Islam memberikan panduan berupa tabayyun. Selain tabayyun, Islam juga mengajarkan akhlak bermedia sosial dengan menjaga lisan, menahan jari, serta mengedepankan adab dalam setiap interaksi. Lisan dan jari kita seringkali tanpa sadar menjadi alat kerusakan melalui hoax dan ujaran kebencian. Inilah etika bermedia sosial. Dengan menjaga apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, dan apa yang kita komentari agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain. Untuk menjaga lisan dan jari kita, marilah kita mengkaji etika berkomunikasi di dalam Islam melalui syarahan Al-Quran dengan tema tabayyun dan akhlak bermedia sosial. Hadirin rahimakumullah, melawan hoax adalah implementasi perintah Allah untuk kita memverifikasi dari berita yang kita terima. Sebagai landasan, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka telitilah kebenarannya sebelum kamu mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menegaskan kepada kita akhlak bermedia sosial dengan tidak membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa perintah fatabayyanu bertujuan untuk menghindari kecerobohan yang berujung penyesalan. Untuk mengkaji lebih lanjut, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 36. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani akan dimintai pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam At-Tabari menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat manusia untuk membenarkan, mengikuti, serta menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Beliau berkata bahwa perbuatan tanpa ilmu adalah bentuk munafik. Jangan jadikan lisan sebagai pedang pertikaian, tapi jadikan lisan sebagai penebar kedamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sangat membutuhkan komunikasi. Tapi yang perlu diperhatikan hadirin adalah apa yang keluar dari lisan kita. Jangan sampai menyinggung perasaan lawan bicara atau yang mendengarkan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini adalah prinsip emas bermedia sosial. Jika postingan kita tidak mengandung kebaikan, lebih baik diam. Jika komentar kita menyinggung, lebih baik tidak menulisnya. Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, jika kamu duduk di antara orang-orang bodoh, maka diamlah. Jika kamu duduk di antara ulama, maka diamlah. Karena sesungguhnya diammu di antara orang bodoh akan menambah ilmumu, dan diammu di antara ulama akan menambah kebijaksanaanmu. Syekh Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa iman adalah motivasi yang mendorong umat muslim untuk berhati-hati dalam berbicara. Kisah pendukungnya ialah hadithul ifki. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah besar oleh kaum munafik. Lalu fitnah itu menyebar sehingga menciptakan gejolak yang sangat kuat. Setelah sebulan,
Lalu Allah turunkan ayat yang membersihkannya. Hadirin, hal ini menjelaskan bahwa di masa Rasulullah, fitnah dan berita hoax adalah alat untuk memecah belah. Dari rujukan para ulama tafsir, kita dapat menyimpulkan bahwa tabayyun adalah vaksin melawan hoax, menahan lisan adalah benteng dari ujaran kebencian. Kesimpulan dari syarahan yang kita dapat ialah tabayyun dan akhlak bermedia sosial serta berhati-hati dalam berbicara dengan berhenti sebelum menyakiti dan bijak dalam mengambil keputusan. Pohon cemara tumbuh di kota, udara sejuk sungguh terasa. Hati-hati berbicara di dunia maya, karena lisan cerminan iman kita. Sebelum engkau menutup mata, jaga lidahmu turun dan naik. Luka yang dibuat kata-kata, sukarlah ia menjadi baik. Ingatlah engkau wahai insan, lemah lembut pada tutur dan sapa. Dalam hati ia berkesan, setiap saat tak ubah. Dalam hati ia berkesan, setiap saat tak ubah. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau kau tantang, akan ku tantang. Kalau kau gugat, akan ku gugat. Daripada syarahan ini terlalu panjang, lebih baik kami simpul secara singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah.